Shalom beloved people, kita berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat 9-11. Dikatakan demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat menentukan kualitas iman kita adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang saya maksud di sini bukanlah soal seberapa kuat usaha kita dalam berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan dari sisi Allah telah ada dalam posisi yang terbaik oleh karena Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah lewat penebusannya. Tapi yang saya maksud di sini adalah soal seberapa baik kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kualitas suatu hubungan tidak akan dapat lebih baik dari kualitas pengenalan kita akan pribadi dalam hubungan tersebut. Jika kita memiliki pengenalan yang salah, maka kita akan memiliki banyak prasangka yang salah juga mengenai pribadi dalam hubungan kita itu. Demikian juga sebaliknya, jika kita memiliki pengenalan yang benar akan pribadi dalam hubungan tersebut, maka kita tidak akan memiliki prasangka yang salah, tapi justru memiliki ekspektasi yang benar mengenai pribadi itu. Tentu saja kita dapat melihat dengan jelas bahwa hal ini pasti akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan kita kepada pribadi tersebut. Prasangka yang salah akan menyebabkan kita sulit mempercayai pribadi dalam hubungan kita itu. Sebaliknya, pengenalan yang benar akan membuat kita dapat mempercayai pribadi itu. Jadi, adalah sangat penting untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, sebab itu akan jelas mempengaruhi kualitas iman kita. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebaliknya, 2 Petrus 1 ayat 2 mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dari kedua ayat di atas, kita dapat melihat dengan jelas kebenaran ini. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan menghasilkan damai sejahtera, disertai kasih karunia bagi orang yang memilikinya. Dan sebaliknya, tanpa pengenalan yang benar, bahkan umat Tuhan pun mengalami kebinasaan. Jadi sekali lagi adalah sangat penting untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Satu hal penting yang seringkali kurang dimengerti oleh anak-anak Tuhan adalah mengenai pribadi Allah Bapa kita. Seperti apa Dia dan bagaimana sikapnya terhadap kita, anak-anaknya. Waktu saya masih kecil, karena kekurangpahaman saya mengenai pribadi Allah Bapa, saya memiliki suatu prasangka bahwa Allah Bapa adalah seperti seorang hakim yang maha adil, dengan mata yang selalu mengawasi saya, entah saya melakukan hal yang benar atau hal yang salah. Saya membayangkan Dia duduk di tahtanya di tempat yang maha tinggi dengan pecut atau tongkat di tangan, siap menghukum atau menghajar saya jika saya salah. Sebaliknya, kekurangpahaman itu juga menyebabkan saya menganggap pribadinya Allah Bapa saya itu adalah suatu pribadi yang selalu menuntut standar yang sangat tinggi yang mustahil untuk dilakukan. Dan hanya dengan memenuhi tuntutannya itu, barulah saya dapat mendapatkan kasih dan kebaikannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, namun kebenarannya sangat jauh dari itu. Mazmur 103 ayat 8-14 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam Efesus 1 ayat 5-8, firman Tuhan mengatakan, maka Ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus, Ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta, Ia sangat mengasihi kita. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Ia melakukan itu karena Ia sangat mengasihi kita. Dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 23 mengenai betapa besarnya kasih Bapa kepada kita. Dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini perkataan Yesus. Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Bapa sangat mengasihi kita, dan kasih itu dilimpahkannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nas kita hari ini mengatakan bahwa tidak hanya Allah mengasihi kita, Dia juga adalah Bapa yang sangat baik kepada kita. Dikatakan dalam Matius 7 ayat 9-11 demikian. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Jadi betapa baiknya Dia. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi saya bacakan apa yang Yesus katakan mengenai Allah Bapa kita. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Allah Bapa kita itu sangat-sangat mengasihi kita, dan Dia juga sangat-sangat baik kepada kita. Yesus menekankan kebenaran ini dengan mengatakan kalimat tadi, bahwa jika kita ini yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, terlebih lagi Bapa kita yang di sorga, Dia pasti akan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya, karena Dia bukan hanya baik, Dia jauh lebih baik daripada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, jika anak saudara minta roti, apakah Anda justru akan memberikan batu kepadanya? Pasti tidak. Anda akan memberikan roti yang terbaik yang Anda dapat temukan untuk dia, bukan? Yesus menekankan betapa Bapa Sorgawi pasti lebih baik lagi daripada itu. Dia akan memberikan hal-hal yang baik saat kita anak-anaknya meminta kepadanya. Saudaraku yang kekasih, biarlah hati Anda mendapat kepastian yang teguh hari ini, bahwa Tuhan sungguh adalah Bapa yang baik kepada Anda. Jadi, jika Anda membutuhkan sesuatu hari ini, mintalah kepadanya. Dan saat Anda memintanya, percayalah bahwa Anda sudah menerima itu daripadanya. Dan hal itu pasti menjadi milik Anda. Markus 11 ayat 24 mengatakan,
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita mengenal bahwa Bapa kita itu sangat-sangat mengasihi dan sangat-sangat baik kepada kita, akan mudah untuk percaya bahwa apapun yang kita minta daripadanya, sebagaimana ayat ini katakan, kita sudah menerima dari Dia, karena Dia sangat baik dan sangat mengasihi kita. Haleluya. Hal penting kedua yang kita butuhkan untuk memiliki pengenalan benar mengenai Allah Bapa kita adalah bahwa Bapa Sorgawi kita sangat peduli dengan kita dan dengan segala keadaan kita. Matius 6 ayat 31-32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. 3 kata yang sangat sederhana ini diulangi Yesus 4 kali saat Dia mengajar untuk kita tidak mencemaskan hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Matius 6 ayat 25-33. Ini menekankan kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mau untuk kita tidak menyiksa diri kita sendiri dengan kekhawatiran akan segala kebutuhan hidup kita. Ya, apapun itu, seberapa banyak pun, jangan biarkan dirimu tersiksa dengan kekhawatiran akan segala hal itu. Mungkin ada yang berkata, tapi Pak, bagaimana mungkin saya tidak khawatir akan kebutuhan hidup saya? Saudaraku yang kekasih, kita dapat memilih untuk tidak khawatir sebab Tuhan Yesus sendiri yang memberikan penegasan kepada kita bahwa Bapa kita yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dan Dia pasti menyediakan hal itu untuk kita. Bukankah sebelumnya kita sudah mendapat penegasan firman Tuhan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengatakan, kalau anakmu minta roti, tidak mungkin kamu berikan batu. Atau kalau dia minta ikan, tidak mungkin kamu berikan ular. Bapa kita yang di sorga lebih lagi daripada itu. Artinya kalau Anda minta penyediaan supranatural, pasti Dia memberikan itu. Kalau Anda minta terobosan finansial, pasti Dia memberikan itu. Kalau Anda meminta terobosan posisi, Anda ada di posisi sulit dan situasi tidak memungkinkan, persyaratan tidak di pihak Anda, dan Anda minta sesuatu yang mustahil seperti itu kepada Dia, masakan Dia tidak memberikannya dan berkata kepada Anda, situasimu memang sulit, tidak mungkin aku berikan itu. Itu sama saja seperti Anda minta ikan, tapi Dia berikan ular. Tidak mungkin. Dia tidak akan memberikan yang jahat kepada Anda ketika Anda meminta sesuatu yang baik. Jadi, kalau Dia mengetahui kita membutuhkan semuanya itu, Dia pasti memberikan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi saat ini jika Anda menghadapi situasi di mana Anda memiliki kebutuhan yang mendesak, atau Anda melihat adanya kekurangan dalam suatu bagian kehidupan Anda, atau Anda melihat situasi di hadapan Anda tidak pro kepada Anda, kelihatannya jalan tertutup atau situasi sulit, kuatkan hati Anda hari ini. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Bapamu sangat mengasihi Anda. Dia mengetahui semua yang Anda butuhkan. Dia peduli dengan hidupmu. Dan Dia sangat-sangat rela, bahkan sangat-sangat ingin untuk memenuhi segala kebutuhanmu itu. Sebab Dia mencintai Anda
sebagaimana dia mencintai Yesus. Sampaikan saja bahwa Anda menginginkan dia melakukan hal itu untuk Anda. Ketahuilah bahwa Bapa Surgawi Anda sangatlah gentle, sehingga dia bahkan tidak akan memaksa Anda menerima kebaikannya. Tapi saat Anda memberitahukan kepadanya keinginan Anda sedang menyatakan kepada dia bahwa Anda memang menginginkan dia melakukan apa yang dia rindu lakukan untuk Anda itu, dan mencurahkan kebaikannya buat Anda. Jadi, just let him know what you want him to do. Just tell him. That way, you are giving him your consent that you want him to do it for you. Saudara-saudaraku yang kekasih, Anda memiliki Bapa yang sangat baik dan sangat peduli dengan Anda. Dan kerinduan hatinya adalah untuk menyediakan segala kebutuhan Anda. Jadi, janganlah kamu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiran Anda, segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Dia, untuk Dia yang menanganinya untuk Anda. Dan biarkanlah hati Anda beristirahat dari segala siksaan kecemasan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakannya. Dan ketahuilah bahwa Allah Bapamu tidak hanya akan menyediakan semuanya itu untuk Anda. Dia bahkan akan menyediakan dengan berlimpah-limpah, sebagaimana dikatakan firman Tuhan. Efesus 3 ayat 20-21 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi Anda akan menyediakan segala kebutuhanmu jauh lebih banyak daripada yang Anda doakan atau bahkan pikirkan. Sebab Dia melakukannya bukan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya kita. Bukan sesuai dengan apa yang Anda miliki. Bukan sesuai dengan situasi yang pro kepada Anda. Tetapi sesuai dengan kemampuan dan sumber dayanya sendiri di dalam kemuliaannya di sorga. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, pejamkan mata Anda, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Semua yang sakit, arahkan hatimu kepada Yesus. Apapun sakit penyakitmu, kalau hatimu tertuju pada Yesus, Dia pasti menyembuhkan Anda. Dalam nama Yesus, ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, iblis, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan pada tubuh anak-anak Tuhan ini dengan tujuan untuk membuat mereka meragukan kebenaran firman Tuhan. Menyingkir daripada mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan ilahi yang sempurna, dan pemulihan sempurna. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, untuk Anda yang memiliki kebutuhan apapun saat ini, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu berusaha mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Tinggalkan mereka. Malaikat Tuhan, dalam nama Yesus aku perintahkan, para roh yang melayani pewaris kerajaan Allah, pastikan setiap suplai supranatural dari Bapa Surgawi yang sangat mengasihi anak-anaknya ini, sampai kepada tiap-tiap orang, apapun kebutuhan mereka itu.
Dalam nama Yesus aku perkatakan segala kebutuhanmu terpenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun permohonan doa, kalau Anda memiliki permohonan doa atau kesaksian yang Anda rindu, dukungan doa atau Anda rindu bagikan, kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendukung Anda dalam doa dan kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari sekarang tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umur minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam pengajaran firman iman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.